Tribuners, salam jumpa. Senang sekali saya Ajeng Hatalea bisa kembali menyapa. Tentunya kita di Tribun Pas Story untuk edisi hari ini, tentunya di 30 Desember 2021. Kita di penghujung waktu nih, 2021 bentar lagi 2022 ya. Mari perbarui gaya hidup kita biar makin keren. Oke, apa kabar yang lagi pantengin kita di layar monitor? Saat ini kita sedang live di kanal YouTube dan juga Facebook fanpage tribunambon.com. Nah, Tribuners, seperti yang kita ketahui, PT PLN Persero itu terus berkomitmen untuk mendorong gaya hidup serba listrik atau electrifying lifestyle di Indonesia, termasuk Provinsi Maluku, lebih khususnya lagi di Kota Ambon. Nah, apa itu electrifying lifestyle dan seperti apa kesiapan Kota Ambon juga PLN sendiri dalam menyediakan energi listrik untuk warga Kota Ambon? Sudah ada di studio tribunambon.com, Jalan Jenderal Sudirman, Batu Merah, Kota Ambon. Kita bakal membahas lebih jauh terkait dengan tema kita hari ini, yaitu Electrifying Lifestyle Goes to Ambon Manise. Ada Pak Yusrizal di sini. Halo, selamat sore Pak. Selamat sore. Baik, Pak Yusrizal ini merupakan manajer PLN UP3 Ambon. Gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah baik. Sehat ya Pak ya. Tetap selalu menjalankan protokol kesehatan karena seperti yang kita tahu juga ya di Kota Ambon meskipun sudah kasusnya menurun, tapi saya melihat juga para petugas PLN di lapangan tetap selalu ya menjalankan protokol kesehatan ini. Udah vaksin Pak? Betul, saya udah dua kali. Sudah 2 kali. Mudah-mudahan sebentar lagi Oke, baik. Tribuners, seperti yang sudah saya sampaikan di awal bahwa kita akan live baik di kanal YouTube maupun di Facebook fanpage, dan kalian bisa berpartisipasi aktif di sana baik di kolom komentarnya ataupun bagikan ke teman, crush, pacar, camer, caper juga boleh. Karena kita ada kuis berhadiah buat Tribuners yang mana kalau menjawab pertanyaan Ajeng nanti di pertengahan obrolan kita akan ada hadiah buat kalian. Jadi pantengin ya, kurang lebih 30 hingga 45 menit ke depan kita bakal ngobrol terkait dengan tema kita, yaitu Electrifying Lifestyle Goes to Ambon. Oke, ngomongin tentang electrifying lifestyle nih Pak, mungkin boleh dijelasin dulu electrifying lifestyle ini sebenarnya apa sih? Oke, baik Mbak Ajeng dan teman-teman semua yang menyaksikan, bahwa electrifying lifestyle itu seperti tadi namanya, artinya adalah gaya hidup yang serba listrik. Jadi kita saat ini tidak lepas, energi listrik sudah menjadi hal yang sangat utama di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi itu salah satunya arah kita untuk electrifying lifestyle. Kemudian nanti dari gaya hidup sehari-hari kita, baik dari sudah mengarah ke kendaraan listrik, kemudian memasak pun bisa pakai bisa listrik. Bahkan baru saja saat ini kita daerah kepulauan seperti saat ini sudah di launching, yaitu speedboat yang pakai listrik juga. Oke, yang ada itu daerah mana Pak? Di NTB. NTB ya. Nanti kalau dari NTB mau ke Gili-Gili Terawangan gitu ya bisa pakai itu. Bisa pakai itu. Nah, mudah-mudahan ke depan nanti di Ambon juga di bisa Kota kita Ambon ya. siapkan. Wah, di NTB aja udah ada ya. Semoga nanti di Kota Ambon juga kita nggak ketinggalan electrifying lifestyle ini, hidup serba listrik, dan tentunya manfaatnya seperti apa nanti ada obrolan kita bersama dengan Pak Yusrizal. Baik Pak, berarti Tribuners dan juga Tribuners yang emak-emak ini ya, mungkin di rumah juga sudah menjalankan lifestyle ini, yaitu dengan memasak menggunakan kompor induksi misalnya, atau air fryer, dan juga kendaraan listrik juga pasti udah banyak banget. Nah, itu yang dinamakan dengan electrifying lifestyle. Jadi kita kalau lihat ada yang boncengan pakai motor yang cute-cute itu Pak, ya, betul. itu pengisiannya adalah energi listrik. Betul Pak. Baik, kita akan ngobrol lebih jauh terkait dengan hal itu. Nah, kalau mau melihat di Kota Ambon ini sendiri, Pak Yusrizal, dari kajiannya PLN ya, apakah memang Kota Ambon ini udah siap begitu untuk menjalani electrifying lifestyle tadi? Iya, betul. Jadi Kota Ambon ini kita lihat adalah penggunaan beban listrik terbesar di unit induk wilayah Maluku Utara. Jadi dari Ternate sampai ke
Pulau Saumlaki gitu ya, Pulau Iya, Tual itu iya. Ambon bebannya paling besar. Nah, artinya dan ditunjang lagi dengan kapasitas pembangkit kita yang saat ini Mhm, sudah bisa memenuhi bahkan reserve margin itu sampai dengan 50%, mhm. sehingga ini sangat layak untuk kita dorong eh, untuk penggunaan listrik yang lebih besar. Ya, Baik. baik dengan gaya hidup dari pelanggan sendiri, Mhm, ya terus kita juga mensupport, tujuannya adalah mensupport energi bersih ya, baik. jadi langit Mhm. kota Ambon yang lebih bersih. Iya, di Kota Ambon. Kenapa, gencar-gencarnya PLN mengkampanyekan electrifying lifestyle ini terutama dimulai dari Kota Ambon di Provinsi Maluku ini? Betul, betul. Nah, jadi Ambon karena tadi kita sebagai eh, unit yang terbesar Ya. di Maluku Utara dan Mhm, kemudian ini kita mendukung program pemerintah. mhm, Artinya salah satunya dengan kendaraan listrik. Ini mhm. adalah program pemerintah, Ya. PLN sebagai bagian dari pemerintah yang khususnya di operator ketenaga listrikan ikut Mhm, membantu program ini. mhm, Artinya kita tahu bahwa secara nasional kita saat ini eh, mengimpor minyak mhm, BBM dan mhm, ini akan menggerus tentu saja devisa negara. mhm, Artinya dengan kalau kita beralih ke kendaraan yang lebih bersih, kemudian ya kita nggak menggunakan yang bahan bakar fosil lagi ya. di sisi kendaraan, tentu kita Mhm. akan bisa membantu. Ke depan tentu pembangunan seperti yang disampaikan Pak Presiden Jokowi bahwa kita di 2060 zero emission. Artinya Zero emisi di ya, jadi 2060. PLTD Mhm. pembangkit-pembangkitnya yang dari fosil Ya. sudah trennya, Mhm, roadmapnya mengarah ke energi hijau, mhm, gitu mhm. ya. Ya, Baik dari sumber daya mana saja, ya. matahari, air Mhm. dan lain-lain yang lebih hijau, yang bisa Oke. diperbarui, Baik, gitu. berarti salah satunya untuk, menjaga stabilitas defisit tadi, Ya. kemudian dari sisi lingkungan boleh dijelaskan lebih jauh untuk manfaat, electrifying lifestyle ini sendiri? Ya, tentunya kalau pembangkit kita sudah bersih, Mhm, kemudian kita juga menggunakan kendaraan listrik yang bersih. mhm. Ya, contohnya saya sudah mencoba ya. Kita promosikan, tapi kalau kita nggak mencoba kan Betul. itu adalah suatu yang ya omong kosong gitu ya. Betul. Makanya kita coba. Mhm. Jadi kendaraan listrik, contohnya motor listrik itu Ya. tanpa suara. Hmm. Jadi kalau kita mau bersuara pas ngasih sen Ya. kiri, belok kanan baru dia ada suaranya. Tapi kalau biasa kita lurus saja itu nggak ada suaranya. Nggak ada suaranya. Kemudian nggak ada asap di sana. Mhm. Jadi akan mendukung energi hijau, itu langit biru lah gitu. Ya, Baik, oke, langit biru lagi nih. eh, Baik, kalau di, PLN sendiri, di PLN UP3 Kota Ambon, apakah memang dari sisi kesiapan, energi listrik itu mampukah mencukupi kebutuhan warga Kota Ambon jika nantinya beralih ke electrifying lifestyle ini? betul. Sampai dengan saat ini kita punya pasokan listrik ada dua sumber, yaitu dari kapal Marine Vessel Turki, Mhm, mhm, yaitu sebesar 60 MW, ditambah dengan Ambon Vicker yang mhm, ada di Y itu iya, sebesar 38 MW. Artinya mhm, kita sudah punya ditambah mesin yang lain, kita punya 90 MW. mhm. Nah, ya 90 MW lebih. Kemudian pasokan di dalam Pulau Ambon ini paling tinggi kemarin ada cadangan daya. Cadangan daya Nah, yang cadangan tadi daya itu ya? atau kita untuk mendorong atau mempromosikan program-program yang electrifying lifestyle ini yang Mhm. menggunakan listrik. Nah, Baik, gitu. jadi Tribuners, nggak perlu khawatir lagi untuk pasokan kelistrikan di Kota Ambon ini karena dari pihak PLN sendiri sudah bisa menjamin untuk, ketersediaan Ya, pasokan listrik nantinya kalau mau beralih ke electrifying lifestyle ini. ya, Nah, untuk saat ini pihak PLN khususnya untuk UP3 Ambon ya, ya, tengah menyiapkan program seperti apa agar bisa mendukung ya. si electrifying lifestyle ini? Betul. Nah, kalau kita tadi kesiapannya, saya bagi dua. Mhm, Satu ada untuk kendaraan listrik, nanti ada yang untuk konversi ke kompor induksi. mhm. Nah, kalau untuk kendaraan listrik yang pertama,
kita menyiapkan ada SPKLU, Stasiun Oke. Pengisian Kendaraan Listrik Listrik Umum. umum. Nah ini yang pertama kita sudah adakan yang untuk motor, dan yang kedua saat ini yang paling anyar nih sebenarnya belum boleh Apa di-launching nih, belum di-launching ya? Tapi boleh tapi ada bocoran kita nggak sih ini? bocorkan Boleh, saja. oke. Nah saat ini kita di Ambon Kota kita sudah membangun namanya fast charging SPKLU. Jadi ini SPKLU. fast charging ini memang kita datangkan khusus ya dari luar negeri untuk pengisiannya, yang biasanya kita diisi hanya 2 sampai 3 jam, ini bisa hanya setengah jam. Oke. Nah, ini akan mempercepat Durasi pengisian. pengisian Ya, ya. betul. Baik. Nah, ini kita sudah sediakan. Berarti ini yang pertama di Maluku. Ya, ada di Kota Sip. Ambon. Oke. Kalau mau melihat animo masyarakat, apakah memang disambut begitu oleh pelanggan PLN? Betul. Untuk kendaraan listrik sendiri sekarang sudah lebih dari 200 kalau kita daftar dari counter-counter yang menjual motor listrik, itu sudah 200 lebih pelanggan yang ada beli motor kendaraan listrik itu yang Berarti berupa ada motor. pengguna motor listrik lebih dari 200 di Ya, Kota Ambon, 200, seperti itu ya, dan betul. didukung oleh SPKLU tadi ya. Iya, benar Baik, sekali. selain SPKLU ada juga Alma, Ya. kemudian satu lagi SPLU. Sebenarnya apa yang membedakan Ya. 3 stasiun pengisian ini, biar Ya. bisa dipahami juga sama Tribuners? Oke, jadi Tribuners, pertama kita ada namanya Alma. Alma itu ini untuk daerah-daerah pelabuhan. Contohnya di Pelabuhan Galala, Halong sana, kemudian di Tolehu, itu kita namakan Alma, itu artinya Anjungan Listrik Mandiri. Anjungan Listrik Mandiri. Itu SPLU tapi bentuknya Alma, jadi khusus untuk di pelabuhan. Oke. Kemudian kita ada satu lagi yang menarik juga namanya Kulma. Nah, Kulma ini kuliner malam. Oke. Nah, kuliner malam artinya kita mensupport UMKM atau pedagang yang biasa jual malam, seperti kalau di Kota Ambon di sepanjang Pelni ya. Sepanjang Pelni itu kita siapkan SPLU yang nantinya pelanggan tinggal colok kabelnya di sana dan bisa menikmati lampu atau listrik yang nanti mereka gunakan. Nah, itu untuk mensupport di sana. Baik, untuk Kulma sendiri ini di Kota Ambon ada sudah dipasangin di berapa titik aja, Pak? Oh, ini sudah cukup banyak, kita gencar untuk Kulma mensupport UMKM. Jadi ada 5 titik yang di samping Masjid Al-Fatah itu ya, daerah pelabuhan. Kemudian kita punya lagi di Polsek Teluk Ambon, itu yang Kota langsung Jawa, istilahnya Kota Jawa itu juga ada, dan di tempat di Naksepa 2 istilahnya. Kalau Naksepa 2 itu yang di arah Nusaniwe. Nah, itu juga kita siapkan di daerah Tulehu dan lain-lain. Itu memang setiap unit kita sudah arahkan sana. Ditambah satu lagi sebenarnya. Apa lagi itu? Ada Alma, ada Kulma, ada satu lagi PJU Mandiri. Oke. Nah, ini untuk menerangi jalan-jalan atau apa, masyarakat nanti bisa mengusulkan ke PLN untuk dipasang semacam SPLU juga. Nanti tinggal isi token, berarti nggak perlu pasang meter baru, isi token. Nanti lampu di sepanjang jalan di wilayah yang dia akan listriki itu akan menyala. Oh, berarti contohnya nih Tribuners, jika berada di satu kawasan, katakanlah di Kebun Cengkeh ya, kadang ada yang gelap-gelapan itu di lorong. Itu sama Pak RT-nya rembukin aja tuh, terus laporin ke pihak PLN, ada UP3 Ambon yang siap melayani untuk menerangi lorong-lorong yang kegelapan itu. Karena ini juga rawan ini. Bisa terjadi copet, juga kekerasan yang tidak diinginkan, apalagi buat kami yang suka pulang malam begitu, melewati lorong yang agak gelap kan seram begitu ya. Baik, terima kasih untuk PLN sudah mau menyediakan energi listrik untuk bisa menerangi jalan-jalannya kami. Baik, selain itu tadi ada SPKLU juga, Pak. Nah, ini tadi SPKLU ini yang tadi ada kita terakhir ini update adalah fast charging tadi ya. Ini nanti bisa digunakan untuk kendaraan listrik yang berupa mobil listrik. Nah, saat ini mobil listrik yang ada di Pulau Ambon sendiri ada sekitar 4 yang sudah ada beroperasi di sini. Artinya ini bisa membantu nanti pada saat
charging. Nah, Ya. namun demikian juga kita ada namanya nanti ada program kita kalau bagi kendaraan listrik yang sudah pelanggan yang punya kendaraan listrik, kita ada promo juga apa namanya bisa dilakukan home charging. Home Ini charging. ada lagi home charging. Home charging. Kalau SPK LU kan untuk umum. Ya. Nah, kalau home charging ini untuk di rumah masing-masing pelanggan yang punya kendaraan listrik. Oh, Nah, itu akan ada tambah daya, bisa dipasang listriknya. Nanti Berarti kerjasama. tidak perlu ke SKPLU lagi, tapi udah bisa di-charge di rumah, seperti itu ya? Betul, di rumah memang agak lebih lambat, tetapi pelanggan bisa menggunakannya. Dia kan pulang kantor misalnya malam, langsung cas, paginya udah bisa dipakai lagi gitu kan ya. Ini sangat praktis sekali untuk Tribuners tentunya, dan sangat ramah lingkungan juga. Betul. Baik, kalau untuk kompor induksi sendiri nih, tadi kita udah bahas terkait dengan kendaraan dan segala macam. Kompor induksi, ibu-ibu nih kadang suka mikir nih, pasti mahal. Ataupun kayak misalnya lagi mencolok apa gitu. Tiba-tiba screen-nya, kalau kami orang awam sebutnya screen-nya jatuh gitu. Jatuh gitu. Siapa gitu lagi colok apa gitu. Padahal itu sebenarnya apa yang terjadi di sana? Jadi kan di meteran listrik kita kan ada namanya MCB, pembatas lah. Mini circuit breaker itu pembatas yang membatasi daya listrik sesuai dengan yang dilanggar. Nah, memang kompor induksi ini kan memerlukan rata-rata dayanya 1.200 ke atas. Punya saya 700. Ada yang 700 ya. Ini lebih rendah. Kalau dia membutuhkan 1.200 atau 700 tadi, bisa ini artinya dia terpasangnya 900 padahal peralatan lainnya ada 800 ditambah 700 ya pasti itu kurang. Akan masih kurang ya. Nah, makanya untuk ini kami PLN menyiapkan program yang namanya program konversi kompor induksi. Konversi kompor induksi. Kompor induksi itu hanya dengan tambah daya sampai ke daya 11.000 atau ya itu bisa hanya dengan 150.000. 150.000 rupiah sudah mendapatkan daya 1.000 yang sampai dengan 11.000. Yang mana kalau di harga normalnya berapa? Ya, normalnya itu bisa 4 juta ke atas untuk sampai daya 55. Sampai lebih tinggi lagi. Wah, berarti ini mumpung lagi promo nih Tribuners, kalian bisa memanfaatkan masa promonya dengan menambah daya hingga 11.000 hanya dengan biaya 150.000 rupiah. Batas promonya kapan tuh Pak? Sampai dengan diperpanjang sampai dengan 31 Maret 2020. Berarti kita masih punya kurang lebih 3 bulan ke depan lagi untuk bisa memanfaatkan promo ini. Wah, luar biasa. Ditambah satu lagi, apalagi itu? Kemarin kami juga sudah meresmikan. Kita mensupport UMKM pension KP. Nah, kalau ada yang di depan Dian Pertiwi, ada pension KP yang ala all you can eat lah kalau Jawa atau Hanamasa lah gitu ya. Hanamasanya Ambon. Nah, itu kita mensupport dengan kompor induksi. Kompor induksi berikut wajannya. Jadi kami sudah mencoba sendiri kemarin bagaimana memasak dengan wajan atau memasak seafood dan lain-lainnya dengan wajan yang dari kompor induksi. Berarti itu sudah ada. Kalau Tribuners mau melihat ke sana, ada di pension KP, silakan melihat ke sana ya. Kalau masih mager untuk mau ke sana, baca dulu beritanya ada di www.tribunambon.com. Ini Pak, untuk kompor induksi tadi, kalau mau menambah daya hingga 11.000 tadi juga bisa dilakukan tanpa harus berkunjung ke kantor UP3 Ambon, yaitu dengan apa? Manfaatkan aja aplikasi PLN Mobile. Hari ini saya pakai bajunya. Itu apa namanya? PLN Mobile ya. Desainnya PLN Mobile ya. Pokoknya cari aja di Play Store yang ada
logonya PLN Mobile kayak gini, itu Ya. sudah bisa bukan cuman mau nambah daya aja, tapi transaksi misalnya mau beli token Beli atau token, mau bayar tagihan ya. listrik juga Atau bisa di kalau sana. di rumah teman-teman lagi ada padam Gangguan lampunya, ya, gangguan, itu bisa langsung ke bisa kita. langsung melakukan pengaduan di Di PLN sana ya, Mobile di langsung. PLN Mobile. Itu Yes, gampang banget, pokoknya betul. udah PLN udah kasih segala kemudahan deh Ya, untuk pelanggan PLN betul. di mana aja, khususnya ada di Kota Ambon. Kalau mau melihat animo masyarakat untuk aplikasi PLN Mobile ini di Kota Ambon, udah banyak Oke. yang pakai, Pak? Betul, saat ini seunit induk wilayah Maluku Utara, Ambon masih yang terbanyak, yaitu 2.800 pelanggan yang menggunakan PLN Mobile Baik, aplikasinya. Artinya, baik. dan ini juga baik keluhan maupun Mhm, pengaduan mhm. ataupun yang lain-lain sudah banyak yang menggunakan di aplikasi. Baik, Gitu. oke. Sebelum kita berlanjut lagi, mungkin kita bahas sedikit lagi Ah, tentang PLN Mobile ini. mhm. Cara kerjanya seperti apa jika ada satu laporan dari pelanggan PLN, katakanlah di kawasan Galala misalnya. Ya, betul. Kalau satu pelanggan dia mengakses ke PLN Mobile bahwa lampunya padam Ya. misalnya. Lampunya padam, maka kita tinggal buka di PLN Mobile, kita laporkan seperti Mhm, itu. Nah, di sistem kita, mhm, kami punya aplikasi yang sudah eh, satu United ya. mhm. Dia sudah satu kesatuan Ya. dari aplikasi gabungan sebelumnya, ini sudah diperbarui Mhm. sehingga laporan itu bisa langsung masuk, ada yang kita namakan comment center. Jadi Comment center. comment center yang ada di UP3 UP3 Ambon Ambon ya. nanti akan terpantau di layar kita mana Mhm. saja laporan dari ini, semua pantau. Hmm. Nah, kemudian ini teman-teman yang bertugas, teman-teman pelayanan teknik kita Ya. juga menggunakan aplikasi di PLN Mobile itu. Jadi dia Ya. akan tahu. Jadi semacam ke depan ini akan seperti Gojek, Mbak. Kalau kita Oke. ini nggak apa-apa ya? Oke. Ya, sorry. Ya, Oke. seperti nanti Ojol. ojol lah, ojol ini nanti bisa dia kelihatan, oh sampai di mana sih petugas kita. Oh, Nah, sampai seperti sip. itu. Oke. Ditambah lagi, ini ada keuntungan lagi bagi yang biasa ibu-ibu yang suka belanja. Mhm. Di PLN Mobile juga ada TJSL, TJSL market apa itu? share. Nah, market Oke. share. Aha. Jadi bisa Mbak Ajeng buka di PLN Ya. Mobile, itu ada market share, bisa melihat nih, oh kita mau beli kopi di mana gitu, atau mau beli apa di situ yang kaitannya dengan Ya. kerjasama dengan PLN di UMKM atau binaan PLN, itu ada produk-produknya di sana. Oke. Oke. Berarti kalau ada gangguan kelistrikan di rumah misalnya, bisa nggak harus teriak-teriak keluar gitu kan, sudah bisa ongkang-ongkang sambil main gadget ya, langsung Ya, aja melakukan pelaporan di aplikasinya ya, yaitu PLN Mobile. Mobile. Tribuners juga langsung bisa memantau pergerakan petugasnya, udah nyampe mana nih si abangnya. Ya, Seperti itu. ya. Oke, Tribuners, sambil kita nunggu di sesi berikutnya, boleh minum dulu, Pak? Boleh. Ya. Oke. Terima kasih nih. Ya, ini buat Tribuners yang lagi pantengin kita di layar monitornya, baik di kanal YouTube maupun di Facebook fanpage, kita bakal ada kuis dan kuisnya berhadiah. Kalau kalian bisa menjawab pertanyaannya dengan baik dan benar, akan ada hadiah menarik, persembahan dari PLN Unit Induk Wilayah Maluku dan Maluku Utara. Oke. Oke, Pak. Ini Ajeng mau bagi-bagi hadiah dulu nih Oke. sama Tribuners. Oke, yang lagi pantengin Tribuners, pertanyaannya gampang banget. Mana itu, kita contek dulu pertanyaannya. Disimak baik-baik ya Tribuners ya. Apa nama aplikasi yang disediakan PLN sebagai bentuk tambahan layanan yang dapat digunakan di platform Android? A. Aplikasi PLN online. B. Aplikasi elektrik. C. Aplikasi PLN mobile. Ataukah D. Aplikasi PLN bersinar? Oke, saya bacakan lagi ya. Sekali lagi pertanyaannya, apa nama aplikasi yang disediakan PLN sebagai bentuk tambahan layanan yang dapat digunakan di platform Android? A. Aplikasi PLN online. B. Aplikasi elektrik.
C. Aplikasi PLN Mobile, ataukah D. Aplikasi PLN Bersinar? Jawabannya bisa langsung dikirim di comment sectionnya, nanti bakal dipilih oleh para produser yang ada di belakang layar. Untuk pemenangnya nanti kita akan umumkan di akhir acara ini ya Tribuners, makanya jangan kemana-mana, pantengin aja sambil kerja, sambil masak di rumah, jangan sampai gosong, atau sambil tiduran mager-mageran juga bisa. Oke deh. Oke Pak, Oke, terima kasih sudah mau kasih. menunggu. Baik Pak, kita kembali lagi nih di program Electrifying Lifestyle. Mungkin bisa diperjelas lagi karena pasti Tribuners membayangkan nih kenapa sih harus ada Electrifying Lifestyle kayak gitu. Ini kenapa PT PLN secara nasional kemudian mau gencar-gencarnya mengkampanyekan hal ini? Oke, makasih Mbak Ajeng. Tadi namanya gaya hidup. Ya. Kita dorong ke listrik karena listrik itu kan membuat hidup yang lebih baik. Nah, artinya sesuatu yang bisa mempermudah pelanggan yang menggunakan listrik, PLN arahkan ke sana. Nah, kemudian di satu sisi PLN juga sebagai operator bagian dari negara, yaitu mendukung program negara untuk mengurangi yang sebelumnya kita gunakan misalnya LPG, yang tentunya LPG ini per tahunnya menghabiskan anggaran sekitar 60 triliun, maka dan itu harus impor, maka dengan adanya ini di mana PLN saat ini punya kesediaan listrik yang cukup besar, maka dilakukanlah program electrifying ini. Baik, untuk kompor induksi sendiri gimana? Mungkin manfaatnya seperti apa biar ibu-ibu di rumah juga bisa memahami hal itu? Betul. Nah, tujuannya ke Tribuner, khususnya ibu-ibu juga, biasanya kalau ibu-ibu kaitannya dengan efisiensi gitu kan, masalah keuangan. Nah, ini ternyata setelah kita lakukan riset, teman-teman lakukan riset bahwa dengan menggunakan kompor induksi untuk memasak 1 liter air sampai mendidih itu dibutuhkan rupiahnya kalau kita konversikan dengan energi listrik itu butuh 156 rupiah. Nah, kalau kita konversi kita gunakan dengan LPG yang 12 kilo yang tidak subsidi, maka dia butuh untuk 1 liter itu 176. Artinya ibu-ibu bisa hemat 20 rupiah itu untuk per liternya. Ini kalau dikalikan ibu-ibu udah untung berapa, udah bisa menyimpan duit berapa, begitu ya dengan menggunakan kompor induksi. Benar sekali. Oke. Nah, kalau untuk kompor induksi ini apakah memang dari PLN sendiri punya kerjasama khusus begitu dengan penyedia kompor induksi? Ya. Dalam khususnya di Kota Ambon, dalam rangka kita mempromosikan tadi mendukung pelanggan yang mau tambah daya, karena dia impact karena dia beli kompor induksi dan lain-lain alat elektronik lainnya, kita sudah bekerja sama dengan beberapa toko. Kita kalau Tribuners mau beli, kemudian dia akan dapat voucher tambah daya 150.000 tadi. Nah, itu syaratnya sebenarnya. 150.000 itu syaratnya beli atau dapat voucher. Nah, kalau dapat voucher yang tadinya 4 sampai 4 juta ke atas, itu hanya dibayar hanya 150. Itu hemat lagi. Berarti untuk bisa mendapatkan promo yang 150.000 tadi harus membeli kompor induksi di mitra PLN begitu ya. Kalau di Kota Ambon di mana sih Pak? Biar ada toko-toko elektronik di pasar Kota Ambon, di Amplas, kemudian kita juga kerjasama dengan apa namanya kalau di MCM itu apa? MCM MCM gitu ya. Ada Ace dan Ace Hardware ya, Ace Hardware gitu. Nah, itu bisa beli di sana, nanti dapat voucher.
langsung bisa digunakan untuk tambah daya. Oke, ibu-ibu, kalau udah beli kompornya jangan lupa tagih, Bu, Minta vouchernya, vouchernya. voucher tambah dayanya gitu, biar dapat yang harga Betul. Rp150.000 dibandingkan harus tambah daya sekitar 4 jutaan dengan daya hingga 11.000. 1.000. Baik, Tribuners, apakah sudah ada yang menjawab kah? Teman-teman? Teman-teman Tribuners yang di belakang layar, sudah ada? Oke, nanti pemenangnya akan kita umumkan di akhir acara ini. Kita masih akan ada kuis lagi Tribuners. Namun sebelumnya saya masih mau ngobrol dulu sama Pak Yusrizal di sini. Dengan adanya gaya hidup serba listrik itu nantinya Pak, berarti harus selaras nih dengan pelayanan kelistrikan yang optimal. Kalau saat ini apa sih layanan dari PLN untuk mendukung hal tersebut? Ya, kami juga ini sebenarnya kita dalam rangka program-program untuk kenyamanan pelanggan, termasuk keandalan, kita selain melakukan pemeliharaan jaring listrik itu sendiri, karena jaring listrik itu musuh utamanya kalau yang di kita saat ini adalah pohon. Nah, kita mohon kerelaan pelanggan yang mempunyai pohon bisa kita izin untuk dipangkas atau ditebang sehingga listrik akan terus mengalir. Nah, di satu sisi kita juga ada program secara teknik, kita ada program namanya pelanggan premium. Premium itu sudah tahu dari artinya, berarti pelanggan ini pelanggan memang sudah kita prioritaskan untuk dilayani dengan lebih handal. Nah, contohnya dari premium, ada premiumnya dari bronze, silver, golden, gold, dan platinum. Nah, itu yang kita tawarkan. Termasuk yang sudah di Kota Ambon ini sudah banyak yang pelanggan premiumnya. Contoh saja di rumah sakit Leimena, itu sudah dapat dari dua sumber. Ya, pelanggan pelabuhan udara kita, pelabuhan ini Bandara Patimura sudah premium, dan banyak lagi termasuk yang lainnya. Berarti artinya daerah-daerah yang pelanggan premium ini mendapatkan apa nih? Ya, ada khusus untuk pelanggan premium silver, ini kita layani dengan 2 supply. Artinya kalau satu supply utamanya dia padam, maka dia dalam waktu 2 detik sampai 9 detik akan masuk supply yang lain, supply penggantinya. Nah, ini akan terus meningkatkan berarti layanan ke pelanggan. Contoh, urgent kan rumah sakit, pelabuhan udara seperti itu, dan yang lain-lainnya. Misalnya rumah yang dia tempatnya sifatnya prioritas, kita akan tawarkan layanan itu. Ya, tentu saja ya kita melakukan investasi untuk yang layanan yang lebih tadi. That's great. Oke, Tribuners, masih ada satu merchandise lagi yang akan kami bagikan ke Tribuners yang masih pantengin kita di layar monitornya, baik di kanal YouTube maupun Facebook fanpage. Pertanyaan berikut ini masih dipersembahkan oleh PLN Unit Induk Wilayah Maluku dan Maluku Utara, juga UP3 Ambon. Oke, pertanyaan gampang banget. Siapakah, asik, nama narasumber ajang untuk Tribun Bastory edisi hari ini? Silakan langsung di komen aja di komen sectionnya, tidak ada pilihan ganda, langsung aja di komen di sana. Ini ada kuncinya. Iya, pertanyaan diulangi ya. Siapakah narasumber saya di Tribun Bastory untuk edisi hari ini 30 Desember 2021. Comment sectionnya untuk Tribuners, pemenang kuis nanti akan kita umumkan sesaat lagi. Oke, boleh pemenangnya dikirim langsung ya di WhatsApp saya. Baik, Pak. Oke, nggak terasa nih kita udah ngobrol kurang lebih 40 menit membahas terkait dengan electrifying lifestyle, Goes to Ambon, dan seperti tadi kriteria yang sudah disampaikan oleh Pak Yusrizal juga, bahwa di Kota Ambon sebenarnya kita sudah siap untuk bisa ganti di electrifying lifestyle tadi, dan dari sisi pasokan kelistrikan juga PLN sangat menyanggupi hal itu. Bagi ibu-ibu nih untuk mau mengkonversikan daya
jika menggunakan kompor induksi juga pasti udah bisa diklaim ya, ada voucher yang Betul. nantinya ada pemotongan harga yang fantastis. Oke, Pak Yusrizal mungkin bisa closing statement-nya untuk Tribuners yang lagi nonton kita saat ini. Oke, baik Tribuner, terima kasih perhatiannya. Jadi kami sampaikan bahwa konversi ya baik tadi dari motor biasa ke motor listrik, kemudian dari LPG ke kompor induksi, ini merupakan kita mendukung program pemerintah, dan yang pasti Tribuner akan mendapatkan manfaat kalau menggunakan kompor induksi, karena yang pasti kompor induksi lebih efisien secara hitungan harga, kemudian secara ini dia mudah dibersihkan, kompornya mudah dibersihkan, dan alat-alat kita juga untuk memasak itu menjadi lebih bersih. Ya, saya rasa itu. Terima kasih, selamat mencoba, dan jangan lupa manfaatkan promo tambah listriknya hanya 150.000. Oke. Baik, terima kasih Pak Yusrizal. Baik, Tribuners, untuk pemenang kuis kita, kuis berhadiah yang mana dipersembahkan oleh PLN Unit Induk Wilayah Maluku dan Maluku Utara pada Tribun Bas Story edisi kali ini dengan tema Electrifying Lifestyle Goes to Ambon. Kita udah ada pemenangnya. Ini di Facebook fanpage nggak ada yang menang ya? Nggak ada ya? Oke, berarti kita langsung kumpulin pemenang kita dari YouTube. Untuk pertanyaan pertama dengan kuis pertama dengan pertanyaan, wait a minute. Apa nama aplikasi yang disediakan PLN sebagai bentuk tambahan layanan yang dapat digunakan di platform Android? A. Aplikasi PLN Online. B. Aplikasi elektrik. C. Aplikasi PLN Mobile. Dan D. Aplikasi PLN Bersinar. Pemenangnya adalah akun dengan nama Yus Hamdan. PLN Mobile. Terima kasih. Selamat. Congratulations. Okay. Kemudian pertanyaan kedua tadi, siapakah nama narasumber saya di Tribun Bas Story untuk edisi hari ini? Jawabannya adalah Pak Yusrizal. Ini namanya. Oke, Pak makasih. Yusrizal. Dan pemenangnya adalah akun dengan nama Abdillah Jakaria. Selamat, congratulations. Okay. Ini cara untuk ngedapatin merchandise dari Tribun Ambon tentunya yang dipersembahkan oleh PLN Unit Induk Wilayah Maluku dan Maluku Utara juga UP3 Ambon. Caranya langsung datang aja nanti ya, besok apa nanti Januari tahun baru besok atau tahun depan ya. Oke. besok nanti ditungguin dari pukul 10 hingga jam 12 siang besok di kantor tribunambon.com, tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman, Batu Merah, Sirimau, Kota Ambon. Terima kasih untuk kalian yang sudah pantengin Tribun Bas Story untuk edisi kali ini. Jangan lupa untuk tetap electrifying lifestyle di Kota Ambon. Oke, terima kasih sekali lagi untuk narasumber saya Pak Yusrizal dan saya Ajeng Hatalaya. Kami pamit, kita akan jumpa lagi di edisi berikutnya dengan narasumber kece-kece dan juga tema-tema menarik lainnya. Saya Ajeng Hatalaya pamit. Amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.